Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Dia pada saat ini. Kita katakan bahwa selain Engkau Tuhan tidak ada yang lain di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Hanya Engkau selamanya di hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Mari umat Tuhan katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis
memberikan sukacita, kegembiraan di dalam hati kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama nyanyikan. Kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Saudaraku, sukacita yang dari Tuhan melebihi dari sukacita yang diberikan oleh dunia. Sukacita dari Tuhan akan membuat kita kuat menghadapi apapun dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Dan kita nyanyikan sama-sama. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru Dia curahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Siapkan setiap hati kami Tuhan untuk menjadi tanah yang subur, ditanami oleh benih firman. Haleluya. Yesus sukacitaku,
Shalom GBI Philadelphia, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya Haryanto Kandani senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu, Saudara secara online. Hari ini saya akan sharing mengenai proses. Banyak orang seringkali hanya fokus kepada hasil, tidak senang dengan namanya proses. Tapi dalam hidup ini tentu tidak bisa dipungkiri, banyak orang lebih melihat yang namanya pencapaian, kesuksesan, keberhasilan. Mereka senang dengan namanya kualitas, profit, omset, atau cuan, outcome, atau result. Namun perlu kita ketahui bahwa hasil seperti apa yang kita dapatkan itu sangat ditentukan dari suatu proses. Tentu Bapak Ibu setuju ya kalau saya katakan menghasilkan produk atau jasa yang bagus serta berkualitas biasanya butuh proses. Meraih pencapaian sukses di bisnis dan karir butuh proses. Mempunyai bentuk badan yang ideal bagi wanita atau pria butuh proses. Mengembangkan kualitas karakter yang dewasa, yang matang butuh proses. Membangun keluarga yang harmonis dan berbahagia butuh proses. Mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan butuh proses. Memiliki pelayanan yang berdampak luas dan jadi berkat butuh proses. Bahkan bertumbuh dan melayani di gereja ini butuh proses. Manusia ingin hasil yang instan, tapi Tuhan ingin hasilkan intan yang berkualitas dalam kehidupan saya dan saudara. Sesuatu yang instan tentu lebih murah. Makanan instan, ya, barang-barang yang diproduksi instan dan massal biasanya harganya lebih murah dibanding makanan yang mungkin digodok berjam-jam, ya, daging steak yang mungkin sudah berhari-hari, anggur yang mungkin sudah berkualitasnya itu biasanya karena semakin lama prosesnya, semakin lama penyimpanannya, harganya lebih mahal. Oleh karena itu, kita perlu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan proses. Penciptaan alam semesta ini dan makhluk hidup yang semua berjalan di dunia ini melalui yang namanya proses dari tumbuhan, dari manusia, bahkan makhluk hidup berupa hewan mengalami proses. Tatanan dunia ini pun sebuah wujud proses Tuhan sehingga bisa ada di dalam tatanan yang begitu teratur dan luar biasa. Dan ada satu istilah Yunani yang pasti Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan istilah metamorfosis. Bagaimana proses dari ulat ke pompong bahkan bisa menjadi sebuah seekor kupu-kupu yang indah tentunya. Bahkan penebusan salib Kristus pun adalah suatu proses dalam kehidupan yang menjadikan saya dan saudara bisa diselamatkan. Makanya hari ini kita perlu trust and enjoy the process dalam kehidupan. Karena proses menentukan hasil dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan sharing mengenai 7 hal penting yang perlu kita ketahui mengenai proses dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah purpose. Proses dalam hidup selalu punya tujuan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Tuhan punya tujuan dalam setiap proses hidup kita untuk membentuk dan menyempurnakan hidup saya dan saudara. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan mau menjadikan kehidupan saya dan saudara indah. Ada kualitas Kristus yang nyata dalam keseharian kita. Bahkan pelayanan dan senioritas di gereja, jabatan yang seseorang miliki di gereja tidak membuat otomatis proses Tuhan terlewatkan, ya. Justru bahayanya kalau orang-orang yang memiliki posisi tapi belum melalui proses pembentukan Tuhan. Saudara, status posisi jabatan Anda tidak bisa menggantikan proses Tuhan dalam membentuk kehidupan kita. Bahkan di Roma 9 ayat 20 mengatakan, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan mau proses dan murnikan hidup saya dan saudara. Sehingga kita bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Dia ingin kemuliaannya nyata dalam hidup saya dan saudara. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Jadi ingat, melalui proses demi proses dalam hidup, lihat gambaran besarnya. Lihat ada tujuan Tuhan di balik semuanya. Yang kedua, people. Proses selalu membutuhkan orang lain. Untuk proses bisa terjadi
selalu melibatkan orang lain. Bahkan melalui orang-orang sekeliling yang Tuhan pertemukan. Mungkin berupa orang-orang yang aneh, yang unik, yang antik, yang membuat kesabaran kita diuji. Saya ingat ada family saya di Singapura, dia curhat bahwa dia nggak senang dengan satu pasang suami istri di gerejanya. Dan sebenarnya pasangan ini nggak buat hal-hal yang buruk terhadap dirinya, tapi dia nggak senang aja. Kayaknya nggak mau berdekatan dengan pasangan ini. Sampai dengan pergumulan, dia mau memutuskan untuk pindah ke gereja lain supaya tidak bertemu dengan pasangan ini. Dia cerita pada saya. Tapi alangkah kagetnya ketika dia memutuskan hari pertama atau minggu kedua, dia ada di gereja barunya. Ternyata pasangan itu juga ada di sana. Wah, saya bilang mungkin Tuhan izinkan supaya kamu bisa hadapi pasangan itu ya. Nggak lari dari kenyataan, atau mungkin pasangan itu juga berpikir yang sama, pengen menghindari kamu, tapi Tuhan pertemukan di gereja lain ya. Nah, itulah kehidupan kita, saudara. Konsep Tuhan itu bukan mengasingkan diri kita. Tinggal di biara, meditasi, ya, atau mungkin kita ada di gunung, di goa, mengasingkan diri supaya bisa lebih kudus, lebih suci. Tapi konsep Tuhan adalah komunitas, ada fellowship, ada sebuah persekutuan dengan orang-orang percaya maupun non percaya lainnya. Supaya kita bisa mengalami pembentukan dari orang-orang di sekitar kita. Saudara, makanya kita perlu tertanam di dalam sebuah komunitas, juga di dalam sebuah gereja lokal. Bahkan dalam hidup ini, seringkali juga ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi gembala, jadi pemimpin, jadi mentor, menjadi seorang yang bisa memberi kita teguran, nasihat, arahan. Karena hidup kita butuh orang lain untuk bisa terjadinya suatu proses. Yang ketiga, problem. Setiap masalah, penderitaan, kesulitan bisa menjadi sarana proses dalam hidup kita. Masalah itu bisa berupa penyakit yang belum sembuh, keuangan yang mungkin menjadi pergumulan kita, kehilangan orang yang kita cintai, konflik, tekanan dalam pekerjaan, kegagalan, dan berbagai bentuk masalah lainnya. Saya pribadi melalui banyak proses kehidupan, ya, dari masalah, sakit, kerjaan, tekanan, dan juga mungkin investasi yang mungkin bermasalah, mungkin juga gesekan, belum lagi tekanan-tekanan keluarga di waktu lalu. Tapi saya bersyukur hari ini, semua pergumulan, masalah, tantangan yang saya lalui waktu demi waktu menjadikan saya pribadi yang bisa lebih kuat, lebih tangguh menghadapi tantangan, dan saya bisa berkata Tuhan selalu baik. Amin, saudara. Bukan berarti Tuhan yang datangkan celaka, melainkan Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ketahuilah saudara, bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini tidak terjadi secara kebetulan. Sebab di sana ada rencana Allah. Ketangguhan, kegigihan, ketekunan, serta kualitas diri, kita akan terbentuk melalui proses. Makanya ada istilah no pressure, no diamond. Seperti pepatah bijak juga berkata, laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut-pelaut yang hebat. Tapi pelaut-pelaut yang hebat dihasilkan dari ombak, badai, gelombang yang besar. Saudara, semoga pandemi yang lalu kita lalui menjadikan kita pribadi yang kuat. Jangan takut dengan masalah, tantangan, hadapi, dan raih kemenangan. Amin, saudara. Yang keempat, promise. Ada janji Tuhan dalam setiap proses. Sesulit apapun proses kehidupan yang saudara lalui, selalu pegang janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan justru dalam kelemahanlah kasih karunia-Nya menjadi nyata. Bahkan kita perlu izinkan firman Tuhan membawa transformasi dalam hidup kita. Bukan sekedar menjadi informasi. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubahkan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Begitu pula dalam hidup saya,
Ada seringkali area-area di mana saya jatuh bangun, gagal, lemah, atau mungkin sulit mengalami terobosan ketika kebenaran firman, janji Tuhan saya pegang, atau kebenaran yang mendidik hidup saya, itu bisa memproses saya untuk mengalami breakthrough atau terobosan. Sehingga kita bisa naik level dalam kehidupan. Saudara, setiap kali kita butuh naik tingkat, naik kelas dalam kehidupan, seringkali kita butuh pewahyuan yang baru dari firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, jadi promise menjadi bagian dari proses hidup kita. Artinya apa? Firman Tuhan, janji-janji Tuhan dapat menjadi sarana proses yang sangat baik. Yang kelima, power. Kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan dalam proses. Ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Dalam setiap proses andalkan Roh Kudus. Bekerja samalah dengan kuasa Roh Kudus untuk membawa perubahan nyata dalam proses kehidupan kita. Karena Roh Kudus selalu berkarya from inside to outside. Dari dalam keluar. Dia pribadi yang dapat mengarahkan, menghibur, memperlengkapi, menopang, menguatkan, dan meneguhkan kita. Ini yang menjadi doa saya hampir tiap hari. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus urapi aku. Roh Kudus mampukan aku. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh bimbingan-Mu. Itu yang membuat saya bisa melalui setiap banyak proses kehidupan. Dan yang keenam yang menarik adalah ketika kita lalui proses, maka proses yang benar akan membawa pada progres atau kemajuan. Berapa banyak dari saudara pengen ada progres dalam kehidupan? Wow, semuanya tentu mau ya. Yang mau katakan amin. Maka kita perlu lalui yang namanya proses yang benar supaya progresnya bisa kelihatan. Saya mau kasih contoh bahwa proses akan membawa kita pada fase baru dalam kehidupan. Sebagai seorang misalnya ibu atau wanita yang mengandung, dia harus mengandung idealnya adalah 9 bulan sebelum melihat anaknya lahir dengan organ tubuh yang lengkap, panca indera yang sudah jadi dengan sempurna, saudara. Tapi coba, kalau seorang ibu yang mungkin baru di usia kandungan 4 bulan, 5 bulan, aduh dokter, aduh kayaknya udah gak tahan nih bawa beban seperti ini, ya, atau mengandung 5 bulan ini, boleh gak dikeluarin aja? Apa yang terjadi? Saudara tentu tahu. Maka bisa jadi anak yang lahir itu cacat atau bahkan mungkin belum jadi dengan sempurna. Bahkan usia kandungan 7 bulan aja disebut prematur ketika anak lahir di usia kandungan 7 bulan misalnya. Berarti memang ada proses. Sama dengan proses kupu-kupu yang kita senang melihat keindahannya. Ya, mungkin kita suka lihat kupu-kupu yang warna dan bentuk rupanya bermacam-macam, begitu mengagumkan. Itu ada proses yang disebut metamorfosis. Coba bayangkan kalau terjadi shortcut atau melompati proses. Hasilnya tentu tidak bisa kita lihat kupu-kupu yang seperti yang kita kagumi itu. Ada cerita tentang seorang profesor di sebuah sekolah. Bagaimana melatih anak-anaknya di sebuah kelas praktikum. Ya, profesor itu berkata, anak-anak coba lihat ini ada sebuah kepompong ulat yang akan sebentar lagi keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi kalian amati, lihat prosesnya bagaimana dia menggeliat dan keluar nantinya. Nah, Pak Profesor akan pergi sebentar, nanti Bapak akan balik lagi. Tidak lama kemudian, kurang lebih setengah jam, Bapak itu balik dan dia kaget. Wah, yang keluar adalah kupu-kupu yang lemah dan nggak bisa terbang. Anak-anak protes. Profesor, kenapa ini kupu-kupunya nggak bisa terbang? Ya, tuh kupu-kupunya ini lemah. Nah, langsung Pak Profesor itu tahu. Dia bilang, kalian ada bantu nggak tadi prosesnya? Oh iya, kami nggak tahan, kasihan waktu dia berjuang keluar dari kepompongnya itu atau mungkin apa yang kita bisa sebut mungkin bungkusnya itu, dia menggunakan pinset untuk robek dan coba keluarin. Pak Profesor bilang, inilah justru waktu dia proses menggeliat keluar itu, disitulah terbentuk kekuatannya untuk bisa terbang. Nah, ini semua sebuah cerita, tapi kita lihat bahwa ketika kita coba melompati sebuah hasil atau men-skip suatu proses, maka hasil
bisa jadi tidak maksimal. Ada beberapa contoh di Alkitab, saudara. Tokoh-tokoh yang mereka tidak mau melalui sebuah proses yang harusnya mereka lalui. Ada Saul. Kita tentu tahu kisahnya tidak sabar dengan proses. Ia pernah bertindak sendiri, mendahului Samuel, memberi persembahan. Akhirnya dia gagal. Berbeda dengan Daud. Apakah Daud sempurna? Apakah Daud tidak pernah gagal? Ya, Daud gagal. Daud pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia mau melalui proses. Dan dia banyak kali meresponi dengan sikap yang benar. Yudas menolak proses. Berbeda dengan murid-murid yang lain. Dia serakah, dia pengen cara yang cepat. Dia menjual Yesus. Beda dengan Petrus. Yang juga mungkin banyak kesalahan dan kegagalan sebagai murid Yesus. Tapi dia lalui proses. Ada Gehasi. Ya, yang tidak mengikuti proses. Dia malah mengejar apa yang bukan bagiannya. Ya, kita tahu kisah Naaman. Di mana dia kena kusta. Tapi dia mau lalui proses untuk mencelupkan diri beberapa kali di sungai Yordan. Ketika dia mendapatkan arahan atau instruksi dari Elisa untuk mengalami kesembuhan. Naaman sembuh. Tapi Gehasi malah mengejar apa yang bukan menjadi bagiannya. Sehingga kusta Naaman pindah kepada dia. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah di Alkitab yang mana kita bisa lihat betapa pentingnya suatu proses untuk terjadi suatu progres. Dan respon Anda dan saya sangat menentukan. Dalam proses pembentukan, ingat, jangan lari. Jangan abaikan, jangan menghindar, jangan cari jalan pintas. Lebih baik berada dalam proses pembentukan Tuhan daripada dibentuk oleh dunia ini. Seringkali godaan kita dalam mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan dan orang lain. Banyak orang tidak izinkan dirinya diproses. Sehingga kehidupan kekristenannya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan yang nyata, sikapnya, kelakuannya, karakternya, kerohaniannya. Dan seperti layaknya kita pernah pelajari di perjanjian lama, bangsa Israel di padang gurun, lama mutar-mutar di padang gurun karena nggak menang-menang. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Makanya jangan heran ada orang Kristen cuma muter-muter dengan masalah yang sama, dosa yang sama, kebiasaan yang sama, keluhan yang sama. Tapi kalau respon kita benar, kita tetap taat dan setia. Serta sungguh-sungguh lalui proses, akan ada progres, kemajuan yang nyata. Dan akhirnya kita siap alami yang namanya proses. Yang ketujuh, yang terakhir, promotion. Jadi ketika kita lalui proses dalam kehidupan, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Mazmur 75 ayat 7-8 berkata, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara siap mau lalui dan alami proses serta promosi dari Tuhan? Amin saudara. Siap-siap lalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kalau kita lihat semua tokoh Alkitab juga lalui banyak proses sebelum dipromosi Tuhan. Saya percaya saya dan saudara rindu dibawa Tuhan dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Dari satu level atau satu tingkat kepada level dan tingkat berikutnya. Tapi kita perlu lalui prosesnya Tuhan. Saudara ingat ini, semakin besar suatu pesawat, dibutuhkan semakin panjang runway-nya, landasannya. Semakin tinggi suatu bangunan, dibutuhkan semakin dalam pondasinya. Semakin berkualitas suatu produk, semakin complicated prosesnya. Jadi kalau Anda merasa proses hidup Anda begitu panjang, begitu rumit, begitu berat, siapkan diri Anda untuk suatu promosi dari Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita sudah belajar mengenai proses. Ya, kita tahu bahwa ada purpose, ada tujuan Tuhan di balik setiap proses. Ada people, orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam musim kehidupan kita, menjadi sarana memproses hidup kita menjadi semakin indah. Besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Ada problem yang mungkin kita harus lalui, tantangan, kesulitan, pergumulan
itu bisa membuat kita jadi pribadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat dan berkemenangan. Dan juga ada promise, janji-janji Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan kita dan kebenarannya memerdekakan. Ada power, kuasa Roh Kudus yang akan mendampingi kita melalui proses. Dan proses yang benar menghasilkan progres, yaitu kemajuan. Dan ujung-ujungnya, siaplah untuk promosi dari Tuhan. Jadi pesan saya, jangan menghindari proses, jangan mengeluh saat ada proses, tapi belajar, percaya, enjoy the process, dan lalui proses bersama dengan Tuhan. Amin saudara, berapa banyak dari saudara diberkati? Semoga jemaat GBI Philadelphia diberkati dari pesan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ada banyak hal dalam hidup yang kami lalui. Tantangan, pergumulan, masalah. Kami berjumpa dengan berbagai macam orang di dalam kehidupan kami ini. Kami mau Tuhan tetap kuat, selalu siap, dan dibentuk, dimurnikan dalam prosesnya Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin indah, kemuliaan, kualitas Kristus nyata dalam diri kami. Setiap proses yang terjadi dalam hidup kami minta kuasa Roh Kudus menyertai dan firman-Mu menjadi pegangan kami. Sehingga kami benar-benar mengalami progres dan promosi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mengikuti ibadah ini, mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kau terus urapi, Kau pakai lebih lagi untuk membawa kabar keselamatan, kabar pengharapan, kabar pemulihan kepada setiap jiwa yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga seluruh yang melayani hari ini. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Akhirnya terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Memimpin, menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.